Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Taslim Metode Asika. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik bisa sekalian, ya kita akan masuk sekarang ini di episode ini akan mulai masuk ke hukum selanjutnya. Kalau sebelumnya kita sudah masuk ke hukum gunnah ya, nun bertasydid, bahkan kemarin Masya Allah kita sudah dapat 2 surat, At-Tariq dan surat Al-A'la, untuk mencari, setelah itu kita menginventarisir, mengklasifikasi dan menulis hukum-hukum gunnah di dalam 2 surat ini. Ya, dapat 2 episode kemarin yang lalu tuh. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan tajwid selanjutnya. Hukum apa dia? Maka mulai episode ini dan nanti mungkin beberapa episode ke depan kita akan mulai masuk ke hukum nun sukun atau tanwin. Ustaz, tanwin apa Ustaz? Nah, kalau udah masih nanya tanwin itu apa, berarti nggak ikut nih. Nggak ikut waktu pembahasan harokat atau tanda baca. Nah, ada nun sukun atau tanwin, an, in, un. Ya, an, in, un ini tanwin. Bertemu dengan huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab ya. Bertemu dia, maka akan melahirkan banyak hukum-hukum yang lain. Ya. Nih, kita akan tulis huruf-hurufnya. Ada hamzah, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, ada ha, ada kha, ada da, za, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Nah, apabila ada ini, nun sukun atau tanwin, ya, bertemu huruf ini, huruf Al-Quran yang 28 ini, maka dia akan melahirkan beberapa hukum. Beberapa hukum yang pertama kita akan pelajari setelah ini adalah izhar. Boleh izhar aja boleh, boleh izhar halki juga boleh. Ya, izhar itu jelas. Halki, kenapa ada halkinya Ustadz? Karena hurufnya gampang. Hurufnya huruf tenggorokan. Tuh. Jadi kalau pemirsa kemarin belajar dipantangin terus tuh, yang kelompok sampai 9 itu gampang banget ya. Karena huruf tenggorokan kita bisa langsung tulis nih huruf tenggorokan. 1, tuh kan. Terus 2. Terus 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu huruf apa? Huruf H ya. 5. Lalu yang terakhir hamzah. Tuh. Karena tenggorokan itu ada 6. Tenggorokan atas dia kha sama gha, tengah dia a sama ha, bawah dia a sama ha. Tuh. Lebih gampang lagi karena kita ngapalinnya hurufnya langsung hafal karena izhar halqi. Ya. Izhar halqi. Maka pertanyaan sekarang, Ustadz, apa sih izhar itu? Kalau secara bahasa izhar itu jelas Ustadz. Betul. Tapi dalam konteks ini ada nun dan tanwin, apanya yang dibaca jelas? Ya, apanya akan dibaca jelas? Lalu apa hubungannya antara jelas ini
dengan ini, lalu dengan ini. Nah gitu ya. Udah ada tanwin sama nun sukun, lalu dibahas lagi semua huruf. Satu tenggorokan, itu apa kaitannya ya? Maka kaitannya adalah, yang dimaksud di sini bacaan jelas itu adalah, bacaan ini adalah bagaimana ya. Nun sukun itu kan apa bacanya? Kan nun sukun N. Benar bisa ya? Nun sukun itu N bacaannya. Tanwin, an. Ujungnya apa? Huruf N. Benar? Kasratain, in. Ujungnya apa? N. Domatain, un. Ujungnya apa? N. Maka ujung dari nun sukun atau tanwin ini, apabila dia bertemu huruf yang 6 ini, huruf tenggorokan ini, maka bunyi N ini dibaca jelas. Nun sukun ketemu huruf hamzah, jelas. Man amana, nanti kita akan bahas insya Allah beberapa contohnya ya. Terus nun sukun bertemu huruf ha, anhu, harus jelas, gak boleh ahu, agak ada ahu, anhu, diperjelas bunyi nun sukunnya pemirsa. Nanti insya Allah kita akan tulis nanti ya beberapa huruf dari huruf izhar ini. Insya Allah, maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Tadi di segmen pertama kita udah mulai sekilas tuh ya, membahas tentang izhar haki. Atau izhar aja nggak apa-apa deh, boleh. Bebas saja. Mau izhar aja Ustadz yang gampang, boleh. Wah Ustadz siapa yang lengkap, izhar haki juga boleh. Yang penting konteksnya dapat, maknanya dapat, dan kandungan juga dapat. Baik pemirsa, kita lanjut lagi. Tadi sudah kita bahas tuh ya, an, in, un, nun sukun. Maka dia ujungnya n semua. Maka kalau dia bertemu dengan huruf salah satu dari 6 huruf ini, huruf tenggorokan halki ya, tenggorokan, khogo, ha'a, ha'a, maka ditulisnya dan dibacanya izhar. Ya, berarti kita udah tulis nih. Berarti ini udah shout out nih. Nanti biar gampang di hukum selanjutnya. Ya, shout out. Ya. Maka kalau begitu kita akan coba tulis beberapa contoh izhar halki. Kita akan tuliskan tuh contoh-contohnya langsung. Baik, pertama izhar. Izhar halki. Apa dia? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan, baik pemirsa, izhar halki ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf. Apa dia? Satu, kho. Lalu dia ada ro. Lalu dia ada ha. Lalu dia ada a. Lalu terakhir ada ha. Dan ada huruf a. Nih. Jadi kalau misalnya kita lihat ada nun sukun, an, in, un, bertemu salah satu dari 6 huruf ini, maka dibacanya jelas. Jelas bunyi nun sukunnya, jelas bunyi annya, jelas bunyi in dan unnya. Terus saya contoh. Nah biar enak, wah Ustadz kita membuka Quran boleh, tapi kan kalau mau mencari kan butuh waktu. Maka biar enak langsung kita buka buku metode ASKA aja ya. Di buku metode ASKA itu untuk bacaan izhar, contoh-contohnya lengkap. Kita akan lihat di halaman 54 pemirsa. Ya, 54. Kita akan tulis. Contoh pertama. Yang hamzah nih. Satu aja kita contohin ya. Man amana. Ya, ini untuk yang hamzah. Man amana. Lanjut buat yang ha. Contohnya min hadin, min
hadin. Ini buat huruf H. Huruf Kha. Kita lihat contohnya. Di surat Al-Quraisy. Surat Quraisy. Min khaufin. Ya. Gha. Min ghillin. Baik. Yang H, kita lihat contohnya. Yanhituna. Yanhituna. Dan yang A yang terakhir, surat Al-Fatihah ya, sering kita baca itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, an'amta. Nah, sering kita baca tuh yang ain ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ini contohnya. Izhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu dari huruf halqi atau huruf tenggorokan. Contoh yang kha. Min nun sukun ketemu kha. Min khaufin. Maka harus dibaca nunnya jelas. Nggak boleh dibaca min khaufin. Salah server. Ya, itu salah alamat. Nggak nyambung ke bab izhar. Itu nggak jelas. Karena yang jelas itu izhar. Gitu ya. Maka harus dibaca min khaufin. Itu yang nun ketemu huruf kha. Nanti insya Allah kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Tanwin ketemu huruf yang 6 ini. Biar kebagian semua gitu ya. Min khaufin. Ini untuk yang kha. Lanjut yang gha. Min ghillin. Min ghillin. Harus jelas nunnya. Min ghillin. Harus jelas nunnya. Oke yang ha. Kita baca. Yanhituna. Yanhituna. Nah, jelas tuh haknya. Nunnya jelas, haknya juga jelas. Yang ain kita baca an'amta. Nah, hati-hati pemirsa nih ya. Ini ada bahkan di antara sedikit di antara kita yang bacanya jadi dengung. An'amta. Aduh, udah salah ya. Pede lagi, jangan. Harus izhar. An'amta. Ya. Yang ha. Min hadin. Min hadin. Nunnya jelas. Dan yang terakhir yang hamzah. Man amana. Ini hamzah ya. Kalau alif dia untuk bacaan mat. Kalau yang begini hamzah. Man amana. Ya, kita tuliskan di sini hamzah. Man amana. Seperti itu pemirsa ya. Ini contoh dari bacaan izhar halqi atau izhar saja juga boleh. Tapi sih pemirsa nanti biar lebih enak dihafalin aja huruf-hurufnya dulu. Ini insya Allah bab paling mudah. Yang lain juga mudah, tapi ini yang paling mudah insya Allah. Kalau pemirsa kita break dulu. Nanti di segmen terakhir, segmen ketiga kita akan masuk bacaan tanwin bertemu huruf izhar ini insya Allah. Kalau pemirsa jangan kemana tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di belajar taslim metode Aska. Kita telah sampai di segmen ketiga ini ya. Tadi segmen kedua kita telah mempelajari izhar dari nunnya. Sekarang tanwinnya nih kita akan tulis ya. Sekarang an, in, un bertemu dengan huruf izhar. Kita tulis hurufnya. Kha, gha, ha, a, ha, dan a. Kita ambil contoh salah satu aja ya. Kalau pengen lebih nanti pemirsa bisa searching, bisa browsing di Al-Quran sendiri. Baik, sekarang yang kha dulu. Untuk kha, contohnya yang tanwin ya. Yauma idzin khashi'ah.
khasyi'ah. Ini untuk yang kha ya. Yang gha kita cari. Azizun ghafur. Azizun ghafurun. Ya. Azizun ghafurun. Lanjut yang ha kita cari. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Ya. Yang a kita cari. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Yang ha, jurufin harin. Jurufin harin. Yang hamzah, surat Al-Falaq ya. Ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Baik, Misa, kita lihat di sini. Ya, ini untuk yang tanwin. Untuk yang tanwin bertemu dengan huruf izhar. Yang 6 ya. Kita lihat. Contoh yang kha. Perhatikan. Ini ada tanwin nih. Apa tanwinnya? Kasratain. In ya. Maka dia bertemu huruf kha. Maka dibaca jelas. Ingat, apa yang jelasnya? Bacaan tanwinnya. Maka dibaca yauma idzin khasyi'atin. Yauma idzin khasyi'atin ya. Yauma idzin khasyi'atin. Di sini. Kha. Yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin kha. Dibaca jelas innya. Itu untuk huruf kha. Lalu huruf gha. Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Mana tanwinnya? Tanwinnya un. Ya, hurufnya huruf gha. Azizun ghafurun. Azizun gha. Harus langsung izhar, bacanya jelas. Jangan sampai nggak jelas. Azizun gha. Waduh ya. Salah, nggak boleh. Jelas. Azizun ghafurun. Itu yang gha. Lalu yang ha. Alimun hakimun. Mana tanwinnya? Un. Haknya nih, haknya nih. Maka dibacanya jelas. Alimun hakimun. Atau ada juga aliman hakiman. Sama ya, jelas semuanya. Ya, lanjut. Yang a. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Un ketemu dengan a. Ain. Dibaca jelas pula. Lalu yang ha. Jurufin harin. Jurufin harin. Kasratain in bertemu dengan huruf ha. Dibaca jelas. Yang terakhir. Ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Ya. Kasratain bertemu dengan hamzah. Pemirsa sekalian, intinya kalau pemirsa buka mushaf, baca ayat Al-Quran, ya, ditemukanlah tanwin atau nun sukun bertemu 6 huruf ini, maka bacanya jelas. Nun sukunnya jelas tanwinnya dan tidak boleh ada dengungnya. Harus jelas, dipotong langsung. Yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Atau yang kedua, azizun hakimun.
Azizun ghafurun. Zun gha, berhenti langsung. Ya, atau yang ketiga, alimun hakimun dan seterusnya pemirsa. Baik pemirsa, ya ini izhar sangat mudah dan clear kami kira dalam waktu satu episode ini insyaallah. Maka nanti kalau kita sudah selesai bahas tentang hukum yang nun sukun tanwin, kita akan mulai masuk ke Al-Qur'an, kita bahas langsung semua hukumnya. Maka insyaallah di episode selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang lain insyaallah. Pemirsa terus buka Quran, terus diulangi lagi, dan yang paling penting dipraktekkan dalam bacaan sehari-hari. Itu pemirsa dari kami, maka kita cukupkan sekian pada hari ini. Mari kita akhirnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.